Sahabat peradaban psikologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas Bapak Yosef yang Kau pilih dan Kau tetapkan menjadi Bapa di dunia ini untuk menerima, merawat, mengasuh dan mendampingi putramu sendiri, Putra Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia. Pada hari raya Bapak Yosef ini, kami persembahkan hidup kami kepadamu. Berkat doa-doa Bapak Yosef, hidup kami senantiasa selaras dengan kehendak-Mu, dan Kau limpahi dengan rahmat dan berkat, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 1 ayat 16, ayat 18 sampai 21 dan ayat 24a. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Paus Pius ke-9 pada tanggal 8 Desember tahun 1870 memaklumkan bahwa Santo Yusuf adalah pelindung gereja semesta. Dalam rangka 150 tahun pemakluman tersebut, pada tanggal 8 Desember tahun 2020, Paus Fransiskus menerbitkan surat apostolik Patris Corde. Patris Corde berarti dengan hati seorang bapa. Yang dimaksud bapa di sini adalah Bapak Yusuf, yang disebut dalam keempat Injil sebagai bapa bagi Yesus yang dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, tunangan Bapak Yusuf. Dalam Injil Lukas bab 4 ayat 22, Injil Yohanes bab 6 ayat 42, Injil Matius bab 13 ayat 55, dan Injil Markus bab 6 ayat 3, Yesus disebut sebagai anak Bapak Yusuf. Menurut Paus Fransiskus, Santo Yusuf adalah pribadi yang mampu mengatasi krisis. Dia menghadapi krisis dengan tenang sambil membuka hati bagi suara Allah, apa yang Allah kehendaki dalam suasana krisis yang sedang dihadapinya.
Berkat ketenangan dan keterbukaannya pada campur tangan Allah, Santo Yusuf bisa menghadapi semua krisis dengan baik dan bijaksana. Santo Yusuf selalu bekerja dalam keheningan. Santo Yusuf mengingatkan kita bahwa yang tampaknya tersembunyi atau berada di barisan kedua memiliki peran tak tertandingi dalam sejarah keselamatan. Santo Yusuf memiliki keberanian untuk mengemban peran kebapaan legal bagi Yesus yang diberinya nama sebagaimana dinyatakan oleh malaikat bahwa engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Seperti yang kita baca dalam Injil Matius bab 1 ayat 21. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Paus Fransiskus merangkum 7 ciri Bapak Yusuf. Pertama, Bapak Yusuf adalah seorang bapak yang dikasihi umat Kristiani karena peranan penting dan istimewanya dalam sejarah keselamatan. Kedua, Bapak Yusuf adalah seorang bapak yang lembut dan penuh kasih. Sikap lembut dan penuh kasih melekat dalam diri Santo Yusuf dalam mendampingi pertumbuhan kanak-kanak Yesus yang bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dalam Injil Lukas bab 2 ayat 52. Ketiga, Bapak Yusuf adalah seorang bapa yang taat. Allah mewahyukan rencana keselamatan kepada Yusuf sebagaimana ia lakukan kepada Maria, bahkan meski hanya disampaikan melalui mimpi. Mimpi dipandang sebagai salah satu cara Allah menyatakan kehendaknya. Itu berarti mimpi tidak bisa dianggap remeh, bahkan di tengah kegalauan Bapak Yusuf saat menyadari bahwa Maria tunangannya mengandung bukan karena dirinya. Sebagai orang yang lembut dan penuh kasih, Bapak Yusuf tidak ingin mencemarkan nama istrinya di muka umum, tetapi memutuskan untuk menceraikannya dengan diam-diam. Seperti kita baca tadi dalam Injil Matius bab 1 ayat 19. Dalam situasi sulit itu, Bapak Yusuf diperingatkan oleh Allah hanya dalam mimpi melalui malaikat agar ia tidak meninggalkan Maria. Terhadap suara Allah itu, Bapak Yusuf memilih untuk taat. Penginjil Matius mencatat bahwa dalam keempat mimpinya, Santo Yusuf selalu memilih untuk taat pada kehendak Allah. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Salah satunya bisa kita baca dalam Injil Matius bab 1 ayat 24. Ketaatan memungkinkannya untuk mengatasi kesulitannya dan menyelamatkan Maria. Keempat, Bapak Yusuf adalah seorang bapak yang menerima segala sesuatunya dengan setia, kendati tak mudah dipahami. Santo Yusuf tidak memberontak atau marah. Ia mengesampingkan pemikirannya untuk memberi ruang atas apa yang sedang terjadi, dan betapapun tampak misteriusnya itu di matanya, ia menerima dan mau bertanggung jawab atas semua hal itu. Santo Yusuf menerima Maria tanpa menuntut syarat apapun. Ia percaya pada kata-kata malaikat, walau hanya disampaikan melalui mimpi. Kelima, Bapak Yusuf adalah seorang bapak yang berani secara kreatif menghadapi aneka kesulitan hidup. Misalnya, ketika tiba di Bethlehem tidak ada tempat bagi mereka, ia mengatur sebuah kandang sehingga sedapat mungkin menjadi tempat penyambutan bagi putra Allah yang datang ke dunia. Kita baca itu dalam Injil Lukas bab 2 ayat 6 dan 7. Ketika Herodes ingin membunuh bayi Yesus, setelah diberitahu oleh malaikat dalam mimpi, Santo Yusuf dengan sigap mengambil Maria dan bayi Yesus,
lalu menyingkir ke Mesir. Bandingkan Injil Matius bab 2 ayat 13-14. Secara kreatif, Santo Yusuf menjaga dan melindungi Yesus dan Bunda Maria. Kita perlu yakin bahwa sampai kapanpun, Bapak Yusuf juga kreatif melindungi dan mengasihi gereja dan kita. Keenam, Bapak Yusuf adalah seorang bapak yang bekerja, sebab Bapak Yusuf adalah seorang tukang kayu yang bekerja dengan jujur untuk menghidupi keluarganya. Pekerjaan Bapak Yusuf mengingatkan kita bahwa Putra Allah sendiri dengan menjadi manusia tidak meremehkan pekerjaan apapun. Semoga berkat doa Santo Yusuf, pelindung para pekerja, tak ada orang yang tidak mendapatkan pekerjaan demi hidupnya dan orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Ketujuh, Bapak Yusuf adalah seorang bapa yang memantulkan kasih Bapa surgawi. Terinspirasi penulis Polandia Jan Dobrzynski yang menuliskan kehidupan Santo Yusuf sebagai The Shadow of the Father. Dobrzynski melukiskan Santo Yusuf yang di hadapan Yesus sebagai tanda dan sarana kehadiran di dunia akan Bapa surgawi yang menjaga dan melindunginya serta tidak pernah meninggalkannya, mengikuti langkah-langkahnya. Ketika seseorang bertanggung jawab atas kehidupan orang lain, dalam arti tertentu, ia menjalankan peran kebapaannya terhadap orang itu, dan hal ini secara serius dilakukan oleh Santo Yusuf. Maka, ia sungguh-sungguh menjadi pantulan kasih Bapa surgawi di dunia ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, inilah pokok-pokok gagasan yang bisa kita renungkan pada Hari Raya Santo Yusuf, terinspirasi dari surat apostolik Patris Corde yang disampaikan oleh Paus Fransiskus. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam